Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalangan pecinta musik sufi, nama tarekat ini cukup dikenal. Maulaliyah merupakan tarekat yang berasal dari ajaran sufi besar bernama Jalaluddin Rumi tahun 1273 di Turki. Tarekat ini menyebar luas di beberapa wilayah, di antaranya di Turki dan Amerika Utara. Salah satu keunikan pada praktek ajaran sufi tarekat ini adalah tata cara meditasinya, yaitu berputar-putar seperti menari-nari cukup lama. Upaya ini merupakan bagian dari cara untuk mengingat seseorang bahawa segala sesuatu berasal dari sebuah putaran. Hidup merupakan putaran dari tiada menjadi ada, kemudian tidak ada, ada dan tiada lagi. Maulana Jalaluddin Muhammad Rumi lahir di Balkh. Ketika itu sebagian dari Khurasan besar di negeri Parsi, ini dalam Afghanistan, dan meninggal dunia di Konya atau di Turki sekarang. Tempat lahir dan bahasa ibunda atau tempatnya menggambarkan latar belakang Parsi. Beliau juga menulis puisi Farsi dan karya-karyanya terbesar di Iran, Afghanistan, Tajikistan dan di alih bahasa di Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Sebagian besar hayat dan era penulisan etika Empire Seljuk. Di samping puisi Farsi, beliau juga menulis beberapa rangkap dalam bahasa Arab, Grek dan Turki Oghuz. Kepentingan Rumi melampaui batas bangsa, budaya dan negara. Sepanjang abad dia mempunyai pengaruh dalam kesastraan Farsi. Sajak di samping dalam kesastraan Urdu dan kesastraan Turki, sajak-sajak karangannya dibaca dengan meluas di negara-negara seperti Iran, Afghanistan dan Tajikistan, dan telah banyak diterjemah dalam berbagai bahasa di dunia dalam berbagai bentuk. Maulana Jalaluddin Rumi, iaitu Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani, dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya. Kekasih yang abadi, dia adalah orang yang saya cintai. Dia begitu indah. Oh, dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. Dia adalah dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahsia. Jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. Sultanul Aulia Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani, cucu dari Maulana Rumi. Rumi memang bukan sekedar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor 1 tarekat Maulawiyah, sebuah tarekat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarekat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman sekitar tahun 1648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka, kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan kerana pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi bisa menjadi goyah.
Rumi mengatakan orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk Ahlus Sunnah. Padahal sesungguhnya Ahlus Sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya kerana tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir. Seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat, padahal yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya? Tegas Rumi. Fariduddin Attar, salah seorang ulama dan tokoh sufi, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun, pernah meramalkan bahawa si kecil itu kelak akan menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat ramalan Fariduddin Attar itu tidak meleset. Rumi lahir di Balkh, Afghanistan pada tahun 604 Hijriah atau 30 September tahun 1207. Maulana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Balkhi Al-Kunawi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya atau kini Turki yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum atau Roma. Ayahnya Bahuddin Walad Muhammad bin Hussein adalah seorang ulama besar bermazhab Hanafi, dan kerana karisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain, dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahuddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahuddin harus meninggalkan Balkh termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahuddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sanabur atau Iran Timur Laut. Dari Sanabur pindah ke Baghdad, Mekah, Malatya atau Turki, Laranda, Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaykubat mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota itu pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Bahuddin Muhakkik At-Turmudi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam atau Suriah. Atas saran gurunya itu, beliau baru kembali ke Konya pada tahun 634 Hijriah dan ikut mengajar di perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantinya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agama yang luas, di samping sebagai guru, beliau juga menjadi da'i dan ahli hukum Islam. Ketika itu banyak tokoh ulama yang berkumpul di Konya. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika beliau sudah berumur cukup tua, yaitu 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, sekitar 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, beliau juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupan itu berubah 180 derajat ketika beliau berjumpa dengan seorang sufi penggelana Samsuddin alias Samsi dari kota Tabriz.
Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seseorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Beliau tidak mampu menjawab. Akhirnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, beliau mulai kagum dengan Tabriz yang ternyata seorang sufi. Sultan Salat, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi telah menjadi sufi. Berkat pergaulannya dengan Tabriz, kesedihannya berbisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya sehingga beliau menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, beliau tulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syam Tabriz. Beliau bukukan pula wejangan-wejangan gurunya dan buku itu dikenal dengan nama Maqalah Syam Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabat itu, selama 15 tahun terakhir masa hidupnya, beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam dan disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot dan lain-lain. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat sajak 4 baris dengan jumlah 1.600 bait, Fihi ma fihi, dalam bentuk prosa merupakan himpunan ceramahnya tentang petafisika, dan maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Firling, The Vises. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan suling dengan berzikir karena untuk mencapai ekstase. Namun semua manusia tentu akan kembali kepadanya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan karena mendengar kabar bahawa tokoh panutan mereka, Rumi, tengah menderita sakit keras. Meskipun demikian, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabat datang menjenguk dan mendoakan, semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan. Rumi sempat menyahut, jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga yang kafir dan pahit. Pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah atau 17 Desember tahun 1273, dalam usia 68 tahun, Rumi dipanggil ke rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus, malam penyatuan. Sampai sekarang para pengikut tarekat Maulawiyah masih memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau.